Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Isnani Khairiyah, Imam Syaifuddin, dan Ika Yuryani, ingin mempresentasikan tentang karakteristik studi Islam. Karakteristik studi Islam adalah karakter yang bersifat komprehensif dan menyeluruh. Dikatakan demikian karena studi Islam tidak hanya diorientasikan pada kajian teologis semata, melainkan mengarah pada seluruh aspek yang mempresentasi sebutan Islam. 1. Latar belakang dan tujuan studi Islam. Mengenai penelitian agama, beberapa tokoh memberi pendapat tentang ruang lingkup studi Islam, diantaranya A. Muhammad Nur Hakim. Menurut beliau, tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi. Dalam konteks studi Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu 1. Islam sebagai doktrin dan Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluk sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. 2. Sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. 3. Sebagai interaksi sosial yang realitas umatnya Islam. B. Muhammad Amin Abdullah. Menurut beliau, terdapat 3 wilayah keilmuan agama Islam yang dapat menjadi objek studi Islam, meliputi 1. Wilayah karakteristik keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan demikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Wilayah praktik ini umumnya tanpa melalui klarifikasi dan penjernihan teoretik. Keilmuan yang dipentingkan di sini adalah pengalaman. Wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun di sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama sesuai bidang kajiannya masing-masing. Apa yang ada pada wilayah ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah teori-teori keilmuan agama Islam, baik secara deduktif dari nas atau teks-teks wahyu, maupun secara induktif dari praktek-praktek keagamaan yang hidup dalam masyarakat era kenabian, sahabat, tabi'in, maupun sepanjang sejarah perkembangan masyarakat muslim dimanapun mereka berada. Telaah teoritis yang lebih populer disebut metadiskurs terhadap sejarah perkembangan jatuh bangun teori yang disusun oleh kalangan ilmu dan ulama pada lapisan kedua. Wilayah pada lapisan ketiga yang kompleks dan subsistence inilah yang sesungguhnya dibidangi oleh filsafat ilmu-ilmu keislaman. C. M. Atok Muzakkar. Sedangkan menurut M. Atok Muzakkar menyatakan bahwa objek kajian Islam adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam aspek ini agama lebih bersifat peneliti budaya. Hal ini mengingatkan bahwa ilmu keislaman semacam ini merupakan salah satu bentuk doktrin yang dirumuskan oleh penganutnya yang bersumber dari wahyu Allah melalui proses penawaran dan perenungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka studi Islam adalah usaha untuk mempelajari tentang agama Islam yang memiliki ruang lingkup secara garis besar. Dalam penelitian agama meliputi kajian tentang Tuhan, kitab suci, etika dan moralitas, serta organisasi keagamaan dan permasalahan kontemporer. 2. Tujuan studi Islam. A. Untuk menjelaskan secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. B. Studi Islam dilaksanakan atas asumsi bahwa sebenarnya agama diturunkan Allah adalah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi ini. Allah telah menurunkan ajaran Islam sejak fase awal dari pertumbuhan dan perkembangan akal dan budidaya manusia tersebut
Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dapat peradaban Islam sepanjang sejarah. Bahwa pokok-pokok isi ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah manusia potensi dasar. Pada potensi fitrah ini, manusia mampu mengatur dan menyusun suatu sistem kehidupan. Dan kata lain, pokok-pokok isi ajaran agama Islam tersebut mempunyai daya adaptasi dan berinteraksi dengan setiap sistem hidup dan lingkungan budaya yang dijumpainya. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, agama Islam sebagai agama samawi terakhir yang membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu mencegah masalah-masalah kehidupan manusia, menjawab tentang tantangan dan tuntunannya sepanjang zaman. Sumber dasar ajaran agama Islam tetap aktual dan fungsional terhadap permasalahan hidup dan tantangan serta tuntunan perkembangan. G. Untuk mempelajari serta mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana realitasnya dalam mengarahkan cara mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Di dalam era global, umat manusia semakin membutuhkan nilai-nilai dan norma yang bersifat universal yang diterima oleh sesama umat manusia untuk mengontrol dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, serta faktor dinamika lainnya dari sistem budaya dan peradaban manusia modern menuju kondisi kehidupan yang adil dan makmur. Jadi fungsi studi Islam di sini adalah untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam yang asli serta untuk menentukan sesuatu yang harus dilakukan menurut tujuan studi Islam yang paling mendasar. Pola-pola studi Islam. 1. Ngaji. Studi Islam yang dimaksud semata-mata menjalankan atau mempraktekkan ajaran. Metode yang dilakukan secara sederhana. Kedua, studi Islam klasik. Model studi yang digunakan oleh ulama-ulama besar. Metode yang dilakukan secara kritis dan realistik. Dengan akhir mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, Islamologi, yaitu mengkaji Islam tidak untuk kepentingan pengalaman, melainkan untuk kepentingan pengetahuan. 4. Studi Islam apologis, yaitu studi Islam yang dilakukan dalam rangka menjawab atau merespon model studi Islam Islamologis. Model ini banyak dilakukan oleh kalangan modernis. 5. Islamisasi pengetahuan. Model studi yang merupakan bentuk respon terhadap perkembangan keilmuan barat yang begitu maju dengan mengupayakan agar ilmu-ilmu barat yang sekuler itu mempunyai landasan dan akar pada ajaran tauhid. 4. Beberapa kajian studi Islam. 1. Tafsir, berasal dari bahasa Arab fassara yufassiru, yang berarti penjelasan, pemahaman, atau perincian. Kedua, hadis, yaitu segala yang dinukilkan dari Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in yang baik dalam ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, baik semuanya itu dilakukan sewaktu-waktu maupun sering banyak dilakukan oleh sahabat. Ketiga, filsafat. Filsafat Islam merupakan medan pemikiran yang terus berkembang dan berubah. Diperlukan pendekatan historis terhadap filsafat Islam. 4. Ilmu kalam merupakan ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah terkait berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. 5. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersih diri, aspek rohani manusia, dan juga upaya
melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh duniawi. 6. Hukum Islam atau fikih merupakan salah satu studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia, manusia selalu berhubungan dengan fikih. Jadi, hukum Islam atau fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang terperinci. 5. Aspek-aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal. Yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Dari elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan, yaitu yang pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dan kemanusiaan. Yang kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tetapi orientasi utama adalah sekarang. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empiris yang kebenarannya relatif. 2. Aspek sasaran keilmuan. Kajian keislaman yang bernuansa keislamiah meliputi aspek kepercayaan normatif dogmatis yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan itu sendiri. 6. Pertumbuhan studi Islam. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik adalah bertempat di Mekah dan Madinah. Pada zaman kejayaan Islam sendiri, studi Islam dipusatkan di ibu kota negara, yaitu bertempat di Baghdad. Studi Islam yang sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di Indonesia sendiri, studi Islam dilaksanakan di 14 Institut Agama Islam Negeri, yaitu IAIN, dan 39 Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN. Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam Islam. Bagaimanakah teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Bila ada, silakan cantumkan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.